Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Anak-anakku kelas 7 yang saya banggakan, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang objek IPA dan pengamatannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa yang namanya pengukuran. Namun sebelum kita mempelajari tentang pengukuran, seperti biasanya sebelum kita belajar kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita terima nanti bermanfaat dan diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita mulai saja. Sebelum kita mengetahui tentang pengukuran, saya kira kalian pernah dong mengukur yang namanya misalnya mengukur meja, mengukur tanah dengan jari atau tangan misalnya. Lalu apa sih pengertian pengukuran sebenarnya? Mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran yang sesuai atau sejenis yang dipakai sebagai satuan. Di sini ada dua istilah, yaitu besaran dan satuan. Lalu apa besaran dan satuan itu? Besaran dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur tertentu. Sedangkan satuan didefinisikan sebagai pembanding dalam suatu pengukuran besaran. Contohnya misalnya panjang ballpoint 50 cm. Ketika kita mengukur ballpoint, maka panjang itu merupakan besaran panjang. Kemudian satuannya apa? Satuannya sentimeter. Besaran juga ada dua. Yang pertama besaran pokok dan yang kedua besaran turunan. Apa itu besaran pokok dan besaran turunan? Mari kita bahas selanjutnya. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Contohnya apa? Contoh dari besaran pokok misalnya panjang. Panjang itu memiliki satuan meter. Dalam sistem internasional atau biasa disingkat SI ya, sistem internasional, panjang itu memiliki satuan meter. Kemudian massa kilogram, waktu skon, suhu Kelvin, kuat arus listrik ampere, jumlah zat mol, dan intensitas cahaya kandela atau CD. Sekarang kita bahas tentang konversi besaran pokok. Yang pertama panjang. Kita sudah sering mengetahui tangga satuan panjang ya, dari kilometer sampai dengan milimeter. Seperti yang sudah kita ketahui, kalau dia turun satu tangga maka dikalikan 10. Kalau dia naik satu tangga dibagi 10. Nah, contohnya
Contoh ini 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kenapa 1000 meter? Nah ini kan dari sini, dari kilometer, dari kilometer ini turun sebanyak 3 kali, sehingga ini dikali 10. Nah ini juga dikali 10, dikali 10, jadi 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000 meter. Dengan ini 10 cm sama dengan 0,1 meter. Kenapa? Karena ini naik 2, jadi dibagi 10 kali 10, 100 dibagi 100, 10 dibagi 100 sama dengan 0,1. Kemudian yang kedua yaitu massa. Satuan massa sama, yaitu ada kilogram, hektogram, dan seterusnya, sama seperti satuan panjang. Tapi di sini ada ton, kuintal, pon, dan sebagainya. Contohnya di sini 1 kilogram sama dengan 1000 gram ya, karena ini seperti tadi dia turun 3 hingga dikali 1000. Demikian juga yang 10 cm ini sama dengan 0,1 gram karena dia naik 2 tangga. Ini untuk konversi massa. Kemudian yang ketiga yaitu konversi satuan waktu. Ada jam, menit, hari. 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit 60 detik. Nah kalau 1 jam berapa detik? Ya tinggal dikalikan saja, berarti 60 dikali 60 hasilnya maka 3600. Lalu yang keempat yaitu konversi suhu. Nah, di sini ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Contohnya misalnya 20 derajat Celcius sama dengan 16 derajat Reaumur. Dari Celcius menuju diubah ke Reaumur. Perhitungannya bagaimana? Perhitungannya paling mudah. Kalau Celcius itu angka kuncinya 5. Kemudian untuk Reaumur 4. Untuk Fahrenheit 9. Untuk Kelvin 273. Sehingga kalau 20 derajat Celcius dijadikan Reaumur, maka ini perhitungannya sama dengan ini Reaumur itu kan 4 ya. Maka 4 dibagi dengan 5 dikalikan miliknya Celcius, itu kali 20. Ini tinggal ini coret dengan ini, hitungannya jadi 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Mudah kan? Hanya yang penting ingat ini Celsius 5, Reaumur 4, Fahrenheit 9. Itu tadi tentang besaran pokok. Paham ya? Sekarang kita akan membahas tentang besaran turunan. Apa itu besaran turunan?
besaran turunan yaitu besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Oke, contoh dari besaran turunan itu apa? Misalnya luas. Luas itu kan diturunkan dari besaran pokok panjang kali lebar. Ini kan satu jenis, yaitu besaran panjang, besaran pokok panjang kali lebar, maka satuannya adalah meter persegi, karena meter kali meter sama dengan meter persegi. Atau yang lain misalnya kecepatan itu diturunkan dari perpindahan dengan waktu. Perpindahan itu satuannya meter, sedangkan waktu itu sekon, jadi satuannya menjadi meter per sekon. Jadi ini merupakan turunan dari besaran pokok. Konversi besaran turunan contohnya, ini contoh saja. Ada sebuah kendaraan melaju dengan kecepatan 72 km per jam. Jika dinyatakan dalam satuan internasional, kecepatan kendaraan tersebut berapa? Nah, ini kan satuannya kilometer per jam. Sedangkan satuan internasional untuk kecepatan tadi diturunkan dari perpindahan dan waktu, yaitu meter per sekon. Jadi jawabannya berapa? 72 km per jam sama dengan, oh maaf, ini 20 ya, 20 sekon. 20 sekon. Nah, perhitungannya bagaimana? Perhitungannya 72 km itu sama dengan 72, jadi meter itu kan dikalikan 1000, jadi 72.000 meter. Kemudian untuk 1 jam itu kan 3600 sekon, sehingga hasilnya 72.000 dibagi dengan 33.600. Ya, nolnya 2 kita hilangkan, ya 720 dibagi 36, 72 dibagi 36 dapat 2, ya, hasilnya 20, ya, yang benar 20. Itu tadi tentang besaran. Karena satuan itu juga dibagi 2. Ada satuan baku. Satuan baku itu apa tuh? Satuan yang bila digunakan untuk mengukur, hasil pengukurannya selalu tetap untuk semua orang. Contohnya ada meter, ini antara satu orang dengan yang lain kan sama, meter, kilogram, dan kemudian yang kedua yaitu satuan tidak baku. Ini merupakan satuan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya depa, jengkal, apalagi ya, hasta dan sebagainya. Dan yang terakhir pada pembahasan kali ini yaitu alat ukur. Misalnya alat ukur panjang, ada penggaris misalnya untuk mengukur buku, ballpoint, meja dan sebagainya. Kemudian ada jangka sorong misalnya untuk mengukur ketebalan diameter kelereng atau benda-benda yang berbentuk bulat tapi kecil gitu. Kemudian mikrometer skrup ini biasanya untuk mengukur ketebalan plat atau apa. Ini untuk alat ukur panjang.
Kemudian ada alat ukur massa. Ukur massa yaitu neraca atau timbangan. Ada berbagai macam neraca gantung, neraca Wahaus, analog, digital, neraca Dajin dan sebagainya. Ini yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya di soal itu nanti akan dibahas tentang neraca Wahaus. Dan yang ketiga yaitu alat ukur waktu. Ada jam matahari, stopwatch dan sebagainya. Ini sering kita jumpai dalam kehidupan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu alat ukur suhu, misalnya termometer. Dan sekarang yang lagi tenar yaitu termogan. Kalau kita sering mengistilahkan tembak itu ya, ini alat ukur digital ya. Nah, untuk perhitungan alat ukur akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Saya kira untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Untuk evaluasinya nanti silahkan kerjakan soal post test. Ada link yang telah dibagikan melalui grup WA atau GCR. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan melalui grup WA atau GCR atau melalui komentar di link YouTube-nya juga boleh. Saya kira untuk pembelajaran kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat dan kalian memahami apa yang disampaikan. Mari pembelajaran kali ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Semoga banyak manfaatnya. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.